warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini memasuki tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki subtema baru, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang gangguan pernafasan yang mengganggu pernafasan manusia. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan dari faktor penyebab gangguan pernafasan manusia. Nah, anak-anak, ternyata sistem pernafasan kita dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita terganggu pernafasan kita. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, di mana manusia bernafas dengan menghirup udara dari lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, banyak debu, banyak asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Udara dengan kualitas yang buruk dan telah tercemar tidak sehat buat tubuh kita. Jika kita kebiasaan hidup di banyak sampahnya, banyak debunya, itu tidak baik untuk pernafasan kita. Udara yang telah tercemar dapat mengandung partikel-partikel berbahaya. Walaupun itu nggak terlalu kelihatan, tapi itu kita hirup masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan, ke paru-paru, itu nggak bagus untuk tubuh. Itu tidak terlihat, tapi tidak baik untuk tubuh. Jika tubuh kita menghirup udara yang tercemar, maka sistem pernafasan dapat mengalami gangguan seperti terjadi sesak nafas dan batuk-batuk. Tubuh yang menghirup udara tercemar dalam waktu lama dapat terjangkit penyakit pernafasan seperti kanker paru-paru. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Nah, sistem pernafasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernafasan yaitu seperti influenza atau flu, lalu bronkitis, terus tuberkulosis, lalu faringitis, dan pneumonia. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan oleh serangan bakteri atau virus. Nah, ada juga penyakit yang biasanya kita sering dengar yaitu asma. Nah, asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan manusia yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas. Nah, peradangan dan penyempitan saluran napas tersebut menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernafas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri pada dadanya, batuk-batuk, dan mengi. Nah, asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Penyakit asma dapat diperoleh dari keturunan ataupun bukan. Nah, asma bisa muncul ketika masih kecil atau muncul setelah dewasa, ketika anak-anak masih kecil atau sudah dewasa. Lalu, penyakit asma bukan disebabkan oleh virus atau bakteri. Asma disebabkan oleh alergi tubuh terhadap beberapa hal.
Nah, beberapa hal yang kerap memicu terjadinya penyakit asma ini yaitu asap rokok, lalu debu, lalu bulu binatang seperti kucing, lalu aktivitas fisik yang terlalu berat, udara dingin, atau terpapar zat kimia. Nah, bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernafasannya lebih peka dibandingkan orang lain yang tidak menderita asma. Ketika organ pernafasan terpapar zat pemicu di atas seperti asap rokok, kedinginan, atau kena debu, atau kena zat kimia, maka otot-otot saluran pernafasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit, menyebabkan dia asma. Lalu selain itu akan terjadi peningkatan produksi dahak sehingga bernafas semakin sulit dilakukan. Nah, asma sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan otot saluran pernafasan dan mengurangi produksi dahak sehingga nafas menjadi lebih lancar. Nah, faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan yang terakhir yaitu faktor kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Kebiasaan hidup sehat membuat tubuh menjadi sehat. Sebaliknya, jika kebiasaan hidup kita yang buruk dan tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernafasan, bahkan bisa mendatangkan penyakit dalam tubuh kita. Nah, beberapa kebiasaan buruk tersebut adalah contohnya merokok, lalu kurang berolahraga, bermalas-malasan, kurang beristirahat juga kalau malam, waktunya istirahat tapi malah bergadang, lalu serta kurang asupan makanan yang bergizi. Maksudnya apa? Seperti kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya bagi tubuh. Mengisap asap rokok menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengendap di dalam paru-paru kita. Asapnya itu mengendap di dalam paru-paru kita. Lalu zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya yaitu kanker paru-paru. Nah, apalagi bagi anak-anak yang orang-orang di sekelilingnya suka merokok, biasanya dihindari ya. Kalau sedang merokok jangan terlalu dekat-dekat, karena asapnya ketika kita hirup akan masuk ke dalam tubuh kita dan itu menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Selanjutnya, kurang berolahraga, kurang beristirahat, dan asupan makanan bergizi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Jika tubuh terkena virus flu dan bakteri, maka sistem pernafasan akan terganggu. Nah, anak-anak sebisa mungkin jika ada waktu untuk istirahat, maka gunakan waktu itu untuk istirahat. Jika mamanya memasak masakan sayur atau menyiapkan buah-buahan apa saja, tetap dimakan. Itu adalah makanan, salah satu makanan bergizi yang baik untuk tubuh kita. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi penjelasan Ibu untuk hari ini. Sekarang tugas anak-anak yaitu mengerjakan beberapa soal yang telah Ibu siapkan di samping ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, apa yang telah Ibu sampaikan semoga bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.